Sebelum cerita dimulai, terima kasih untuk Guardian 8910 yang sudah memberikan ide cerita ini. Sesuai request, kali ini kita akan mengikuti kisah horor berjudul Penjaga Palang Kereta. Konon, di sebuah perlintasan kereta tua yang berada jauh dari pemukiman, pernah ada seorang penjaga palang yang menghilang secara misterius. Yang aneh, setelah kehilangannya, warga sekitar masih sering melihat sosok pria berseragam penjaga berdiri di pos setiap malam. Padahal, pos itu sudah lama kosong. Langsung saja, jangan banyak cangcing cung ceng cung cangcing cung ceng cung. Langsung ke ceritanya, tebluk. Malam itu, Arman mendapat tugas baru sebagai penjaga palang kereta pengganti. Sebelum pergi, seorang warga tua sempat berpesan, kalau nanti ada yang mengetuk jendela pos setelah kereta terakhir lewat, jangan dibuka. Arman hanya tertawa, baginya itu cuma cerita untuk menakut-nakuti orang baru. Namun, saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam dan kereta terakhir telah melintas, padahal di belakang pos hanya ada rel gelap yang membentang ke tengah hutan. Ketukan itu kembali terdengar dari jendela belakang pos. Arman menoleh, jantungnya mulai berdebar. Padahal di luar hanya ada rel kereta yang gelap dan hutan yang sunyi. Ia teringat pesan warga tua, kalau ada yang mengetuk setelah kereta terakhir lewat, jangan dibuka. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Arman perlahan mendekati jendela. Saat tirai disingkap, tidak ada siapa-siapa, hanya rel kosong yang diterangi cahaya bulan. Arman menghela napas lega. Mungkin cuma ranting, gumamnya. Tapi saat hendak kembali duduk, ia melihat sesuatu di kaca jendela. Pantulan seorang pria berseragam penjaga palang berdiri tepat di belakangnya. Arman langsung berbalik. Kosong, tidak ada siapapun. Ketika menoleh ke kaca lagi, pantulan itu masih ada. Berdiri diam, wajahnya pucat dan perlahan mengangkat tangan menunjuk ke arah rel. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara peluit kereta. Padahal kereta terakhir seharusnya sudah lewat 1 jam yang lalu. Suara peluit kereta semakin dekat. Arman segera keluar dari pos dan melihat ke arah rel. Dari kejauhan, lampu kereta tampak muncul di tengah kegelapan. Anehnya, tidak ada jadwal kereta yang melintas malam itu. Arman buru-buru menghubungi pusat pengendali. Namun radio hanya mengeluarkan suara berdesis, "Jangan buka." Lalu sambungan terputus. Kereta itu semakin dekat, tapi ada sesuatu yang membuat Arman merinding. Tidak terdengar suara roda, tidak ada getaran rel, padahal kereta itu melaju tepat di atas jalurnya. Saat kereta melintas di depan pos, Arman membeku. Gerbong-gerbongnya tampak tua dan berkarat, seolah sudah puluhan tahun tidak digunakan. Lalu melalui salah satu jendela, ia melihat penumpang di dalamnya. Mereka duduk diam, tidak bergerak, tidak berkedip, dan semuanya memiliki wajah pucat seperti mayat. Kereta itu terus melaju perlahan, sampai Arman melihat gerbong paling belakang. Di sana berdiri sosok penjaga palang yang tadi muncul di kaca. Sosok itu menatap Arman, lalu menggeleng pelan, seolah sedang memperingatkan sesuatu. Tiba-tiba, kereta itu menghilang begitu saja ke dalam kabut, menyisakan rel kosong. Namun saat Arman melihat tanah di dekat rel, ada jejak langkah basah yang mengarah ke pos jaga. Padahal tidak ada hujan malam itu. Arman menyorotkan senter ke tanah. Jejak kaki basah itu jelas terlihat. Satu persatu mengarah langsung ke pintu pos jaga. Dengan tangan gemetar, Arman mengikuti jejak tersebut. Anehnya, jejak itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada jejak keluar, seolah seseorang masuk ke dalam dan tidak pernah pergi. Perlahan, Arman membuka pintu pos. Ruangan itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun lantai di dekat meja terlihat basah, seperti baru saja diinjak seseorang. Saat Arman mendekat, ia melihat sesuatu di bawah meja. Sebuah buku log tua yang penuh debu. Padahal sebelumnya ia yakin buku itu tidak ada di sana. Dengan penasaran, ia membukanya. Halaman-halaman awal berisi catatan. Halaman-halaman awal berisi catatan jadwal kereta api. Namun di halaman terakhir, tulisan tangannya berubah berantakan, seolah ditulis dalam keadaan panik. Arman membaca keras-keras, jika kereta tanpa suara itu muncul, jangan pernah melihat gerbong terakhir, karena mereka sedang mencari pengganti. Jantung Arman langsung berdegup kencang. Di bawah tulisan itu terdapat nama penulisnya, nama penjaga palang yang dilaporkan hilang puluhan tahun lalu.
Tiba-tiba suara ketukan kembali terdengar. Kali ini berasal dari dalam lemari tua di pojok ruangan. Tok tok tok. Suara itu kembali terdengar dari dalam lemari tua. Arman mundur beberapa langkah, napasnya mulai tidak teratur. Lemari itu sudah tampak lapuk dan berdebu, mustahil ada orang di dalamnya. Namun ketukan itu terus berulang. Dengan tangan gemetar, Arman mengambil tongkat sinyal dan mendekati lemari. Perlahan, ia membuka pintunya. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya seragam penjaga palang tua yang tergantung di dalamnya. Seragam itu terlihat usang dan penuh noda tanah. Di bagian dada terdapat papan nama yang sama seperti yang tertulis di buku log. Nama penjaga yang hilang puluhan tahun lalu. Saat Arman hendak menutup lemari, ia melihat sesuatu di balik seragam itu. Sebuah foto hitam putih yang sudah kusam. Foto beberapa petugas kereta yang berdiri di depan lokomotif tua. Namun ada hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Semua wajah dalam foto itu tampak normal, kecuali satu orang. Wajah pria itu dicoret dengan tinta hitam. Dan di bawahnya tertulis kalimat, "Dia sudah naik kereta itu." Tiba-tiba lampu pos berkedip sekali, dua kali, lalu padam. Pos jaga langsung tenggelam dalam kegelapan, dan dari luar terdengar suara langkah kaki berjalan mengelilingi bangunan, pelan, berat, seolah ada seseorang yang sedang mencari jalan masuk. Arman mengintip melalui jendela. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun suara langkah itu masih terdengar tepat di luar dinding pos. Lalu tiba-tiba semua suara berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Arman menelan ludah, dan saat itulah radio tua di atas meja menyala sendiri. Suara statis memenuhi ruangan. Lalu terdengar suara pria tua yang terbata-bata. Kalau kau mendengar ini, berarti mereka sudah datang. Arman langsung mengenali suara itu, suara penjaga palang yang hilang. Dulu aku juga mengira bisa selamat, tapi jangan ulangi kesalahanku. Jangan biarkan mereka masuk ke pos. Sambungan kembali dipenuhi suara desis, namun sebelum terputus terdengar satu kalimat terakhir. Mereka tidak bisa masuk tanpa izin. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu depan, bukan jendela, bukan dinding, tapi pintu utama. Lalu terdengar suara seorang pria dari luar. Suara yang terdengar sangat normal, sangat manusiawi. "Pak, tolong buka pintunya. Saya tersesat." Arman membeku. Karena dari jendela, ia bisa melihat rel kereta yang kosong. Tidak ada jalan, tidak ada pemukiman. Tidak mungkin ada orang yang tersesat di tempat itu tengah malam. Lalu suara dari luar kembali terdengar. Kali ini lebih pelan. "Pak, saya tahu Anda ada di dalam. Pak, tolong buka pintu." Suara pria di luar terdengar semakin jelas. Arman menggenggam tongkat sinyal erat-erat, namun ia teringat pesan dari radio. Mereka tidak bisa masuk tanpa izin. Artinya, apapun yang berada di luar sana sedang mencoba membuatnya membuka pintu. Arman memberanikan diri mengintip dari celah jendela, dan ia melihat seorang pria berdiri di depan pos. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, kepalanya tertunduk. Sekilas ia tampak seperti manusia biasa, namun saat Arman mengarahkan senter ke kakinya, darahnya serasa berhenti mengalir. Pria itu tidak memiliki bayangan, dan kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas permukaan rel. Tiba-tiba pria itu mengangkat kepalanya. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata, tanpa warna putih, hanya hitam. Lalu senyumnya, lalu senyumnya perlahan membelah. Melebar. Lalu senyumnya perlahan melebar. Lalu senyumnya perlahan melebar. Kalau begitu, aku masuk sendiri. Pintu pos bergetar keras, seolah ditabrak sesuatu dari luar. Paku-paku tua mulai berjatuhan. Retakan muncul di kayu pintu. Arman mundur ketakutan. Namun saat itu pandangannya tertuju pada buku log tua yang tergeletak di meja. Halamannya terbuka sendiri karena angin, dan di sana terdapat satu catatan yang belum sempat ia baca. Jika mereka mencoba masuk, cari ruang bawah pos. Di sanalah semua bermula. Pintu pos kembali dihantam dari luar. Retakannya semakin besar. Arman segera membalik halaman buku log tua itu. Di bagian bawah terdapat gambar denah sederhana. Sebuah tanda panah menunjuk ke lantai belakang pos. Dengan cepat ia menggeser lemari tua yang berdiri
di sudut ruangan. Di bawahnya terdapat pintu kayu kecil yang hampir menyatu dengan lantai. Ruang bawah tanah, gumamnya. Kali ini engsel pintu di depan mulai terlepas. Tanpa membuang waktu, Arman membuka pintu lantai itu dan turun melalui tangga kayu yang sempit. Saat menutup kembali pintu di atas kepalanya, terdengar suara pintu pos akhirnya jebol. Prang! Sesuatu berhasil masuk. Arman menahan napas. Ruang bawah itu lembab dan dipenuhi debu. Di sepanjang dinding tergantung foto-foto lama para petugas kereta. Sebagian sudah menguning dimakan usia. Namun satu foto membuat Arman terpaku. Foto itu memperlihatkan kecelakaan kereta yang sangat besar. Lokomotif tua keluar dari rel dan hancur. Di bawah foto tertulis kecelakaan perlintasan 17 tahun 1978. Korban 27 orang, termasuk penjaga palang bernama nama yang sama dengan penjaga yang hilang. Arman membeku, jadi selama ini penjaga itu tidak menghilang. Ia sebenarnya meninggal dalam kecelakaan tersebut. Tiba-tiba senter Arman menyorot sebuah tulisan besar di dinding. Tulisan itu dibuat dengan cat merah yang sudah memudar. Kereta itu datang untuk menjemput korban ke-28. Arman langsung menghitung korban kecelakaan hanya 27 orang. Lalu siapa korban ke-28? Di saat yang sama, dari atas terdengar langkah kaki menuruni tangga. Perlahan, satu demi satu, menuju ruang bawah. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Arman mematikan senternya dan bersembunyi di balik rak arsip tua. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut suara itu terdengar. Perlahan, sosok yang menuruni tangga mulai terlihat. Bukan pria yang tadi berada di depan pos, bukan juga salah satu penumpang kereta hantu, melainkan penjaga palang yang selama ini muncul di kaca dan gerbong terakhir. Sosok itu berdiri diam di ruang bawah, wajahnya pucat tetapi matanya tidak terlihat mengancam. Ia justru tampak gelisah, lalu perlahan menunjuk ke arah sebuah lemari besi tua yang berada di ujung ruangan. Arman ragu. Namun sosok itu terus menunjuk seolah ingin menunjukkan sesuatu. Dengan hati-hati, Arman mendekati lemari besi tersebut. Pintunya ternyata tidak terkunci. Saat dibuka, di dalamnya terdapat tumpukan dokumen tua. Salah satunya adalah laporan kecelakaan tahun 1978. Arman segera membacanya dan seketika tubuhnya merinding. Selama ini masyarakat hanya mengetahui ada 27 korban. Namun laporan asli menyebutkan fakta berbeda. Ada korban ke-28. Seorang petugas yang bertanggung jawab atas perlintasan malam itu. Petugas yang lalai menutup palang tepat waktu karena takut dipenjara dan disalahkan, namanya dihapus dari laporan resmi. Kasusnya ditutup. Sejak saat itu, kereta hantu terus kembali mencari orang yang akan menggantikan korban ke-28. Dan malam ini giliran Arman. Tiba-tiba dari atas terdengar peluit kereta yang sangat keras. Seluruh ruang bawah bergetar. Sosok penjaga palang itu menatap Arman. Lalu untuk pertama kalinya berbicara dengan suara parau. Ia berkata, "Cepat sebelum keretanya berhenti." Peluit kereta menggema dari atas pos. Tanah bergetar semakin kuat. Sosok penjaga palang yang berdiri di hadapan Arman kembali menunjuk ke laporan kecelakaan tahun 1978. Di bagian paling bawah terdapat tulisan tangan yang hampir pudar. Kebenaran yang disembunyikan akan terus meminta untuk diungkap. Saat itu Arman akhirnya mengerti. Kereta hantu itu bukan datang untuk membunuh. Kereta itu terus muncul karena kecelakaan tersebut ditutupi selama puluhan tahun. Nama korban ke-28 dihapus. Kesalahan tidak pernah diakui dan arwah para korban tidak pernah mendapatkan keadilan. Tiba-tiba pintu ruang bawah terbuka sendiri. Kabut tebal masuk memenuhi ruangan. Di dalam kabut itu tampak kereta tua yang selama ini menghantui perlintasan. Perlahan berhenti tepat di depan Arman. Pintu gerbong terbuka. Puluhan penumpang berwajah pucat menatapnya tanpa suara. Kemudian penjaga palang yang hilang melangkah maju. Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat tenang. Ia mengambil laporan kecelakaan dari tangan Arman, lalu mengangguk pelan. Dengan sekejap seluruh kabut mulai memudar. Kereta tua itu perlahan menghilang. Satu persatu para penumpang ikut lenyap, termasuk sosok penjaga palang tersebut. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia sempat berbisik, "Terima kasih, akhirnya kami bisa pulang." Keesokan paginya, warga menemukan Arman tertidur di dalam pos jaga. Semua kembali normal, tidak ada jejak kereta hantu, tidak ada suara ketukan, dan sejak malam itu, tidak pernah ada lagi penampakan di perlintasan 17.
Itu dia ceritanya dulur-dulur. Aduh Jan, gimana, serem apa ora lah Jan, salah ngomong. Pesan yang bisa diambil dari video ini adalah kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Kesalahan yang ditutupi pada akhirnya akan terungkap. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melakukan hal yang benar meskipun merasa takut. Itu dia. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe.